Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang mukmin mempunyai kedua ayah bunda, lalu ia pagi-pagi ia taat pada keduanya, melainkan Allah membukakan untuknya dua pintu surga, dan tidak mungkin Allah ridho padanya jika salah satu dari ayah atau ibundanya murka kepadanya, sehingga mendapat ridho dan kedua ayah bundanya dari kedua ayah bundanya. Ditanya, meskipun orang tua itu zalim? Jawabnya, meskipun kedua orang tuanya itu adalah orang yang zalim, orang yang jahat, seorang anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya selama perintah dari kedua orang tuanya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis marfu ada tambahan, dan tiada berpagi-pagi ia durhaka menyakiti kedua orang tuanya, melainkan Allah membukakan baginya dua pintu neraka, dan jika hanya satu, maka satu pintu neraka yang akan dibukakan kepada orang yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Di sini menjelaskan bahwa bila kita berbakti kepada kedua orang tua kita, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dua pintu surga. Dan kalau kita itu tidak berbakti, artinya melawan kepada kedua orang tua, maka dua pintu neraka itu akan terbuka bagi seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun jika dia hanya durhaka kepada ayahnya atau ibunya, yang dibukakan pintu neraka hanya satu pintu neraka. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat pada ridha kedua orang tua, dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemarahan kedua orang tua kita. Maka kita sebagai umat Islam yang punya pedoman Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaktilah kepada kedua orang tua kita agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Atha berkata, Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Tuhan, pesanlah kepadaku firman Allah, aku berwasiat supaya tetap dengan aku, lalu berkata, ya Tuhan, pesanlah kepadaku firman Allah, aku pesan kepadamu, taatlah kepada ibumu. Kemudian berkata, ya Tuhan, pesanlah kepadaku. Jawab Allah, aku pesan kepadamu supaya taat kepada ibumu.
Musa berkata, wasiatkan kepadaku. Firman Allah, aku berwasiat kepadamu, taatlah kepada ayahmu atau bapakmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni uridul jihad. Qala ahayyun abawak? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Saya ingin berjihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua ayah bundamu masih hidup? Jawabnya, ya, kedua-duanya masih hidup. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam melayani kedua ayah bundamu itu adalah jihad. Jihad lebih utama pada kedua orang tua kita daripada jihad untuk berperang di jalan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa taat berbakti kepada kedua orang tua itu lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah untuk berperang melawan orang-orang kafir. Sebab menyuruh orang itu berbakti kepada orang tua dan berjihad karena itu maka seseorang tidak boleh keluar untuk jihad jika tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Selama panggilan jihad itu tidak umum, maka tetap taat kepada orang tua lebih afdal dari jihad fisabilillah. Bahzar bin Hakim dari ayahnya, dari neneknya berkata, saya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarra? Qala ummuka. Qultu summa man? Qala ummuka. Qultu summa man? Qala ummuka. Qultu summa man? Qala abaka summal aqraba fal aqraba. Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya taati? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kemudian siapakah? Jawabnya ibumu. Kemudian siapakah? Jawabnya ibumu. Kemudian siapakah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Kemudian yang terdekat dan yang dekat dari kerabatmu. Itulah urutan kita melakukan ketaatan, kebaktian kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita memerintahkan, misalnya ibu kita menyuruh kita melakukan sesuatu, kemudian bertepatan dengan perintah bapak kita, ayah kita, maka perintah yang harus kita dahulukan adalah perintah dari ibu kita. Kemudian setelah selesai kita melaksanakan perintah ibu kita, lalu kita mengerjakan perintah dari bapak kita. Karena ibu kita itu adalah lebih utama kita taati daripada ayah kita, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebut di atas. Nah, marilah kita menjadi orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirah. Siapa yang ingin selamat dunia dan akhirah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, sebab ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kemarahan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua kita. Semoga kita selamat dunia dan akhirah dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala
fid dunya wal akhirah. Amin 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 amin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.